Langsung aja kita hidupkan dan Bluetooth mode. Oke, sip. Pastikan ini ketutup udah. Oke. 1, 2. Oke, ini udah kita putar-putar di dalam air. Nah, jadi kali ini kita akan mengunboxing sebuah barang yang sudah pasti disukai para traveler. Apakah itu yang suka naik gunung, jalan-jalan, wisata alam. Nah, pokoknya suka kalian yang mau jalan-jalan kemana. Karena dia di sini selain baterai yang sangat tahan lama, bahkan bisa sampai seminggu. Dia di sini juga memiliki sertifikasi IPX7 yang kalau misalkan kena air itu aman. Barangnya ada di mana? Barangnya itu ada di sini, cuy. Ini adalah speaker Acom A20. Nah, dia dibanderol dengan harga 300 ribuan. Bahkan kalau aku tengok harga termurahnya itu dia nggak sampai 200 ribu. Jadi, untuk link pembelian termurahnya ada di Condenser Speed, termurah terpercaya. Pokoknya link yang aku kasih di bawah itu adalah yang termurah. Jadi, kalian cek out dari sana aja. Termurah, terpercaya, harganya terus update yang paling murah, cuy. Jadi, cek aja. Dan langsung aja kita unboxing dan kita tengok. Ini barangnya semantap apa sih? Langsung aja kita gas, cuy. Oke, nah jadi barangnya dari sini langsung aja kita buka dan kita sikat pakai cutter ajaib ya. Kita sayat aja langsung karena aku penasaran kali sama produk ini karena aku di sini jarang menemukan speaker dengan daya tahan yang bisa sampai berhari-hari, 3-4 hari jarang sekali karena di sini paling kuat 2-3 hari gitu. Nah, jadi ini adalah speaker dengan daya tahan baterai terkuat saat ini. Nah, ini adalah Acom A20 cuy. Dari bentuknya paten juga ini barang. Nah, langsung aja kita tengok di kamera atas cuy. Nah, kalau dari boxnya sendiri cuy, di sini dia Acom Bluetooth 5.0 RGB ukuran besar A20 Bluetooth speaker. Nice. Nah, kemudian di sini dia ada pamerin lah ya. Nah, di sini ada 2 speaker dan ini ada jeroan-jeroannya dikit. Nah, di sini super waterproof IPX7 waterproof. Oke. 30 jam playtime. Nah, jadi kalau misalnya kalian sehari cuma denger lagu 3 jam, ini bisa berapa kali? Bisa 6 kali nih. Aduh, ini gila, cocok banget buat kalian yang traveler. Nah, kemudian di sini ada Bluetooth 5.0 yang dia the last teknologi Bluetooth 5, high definition, kemudian di sini ada Hi-Fi Ultra Bass, Dynamic RGB Light. Dan di sini ada onboard fitur seperti TF Card. Dia juga bisa audio jack dan juga nanti kita tengok lengkapnya gimana. Nggak usah aku sebutin semua dulu. Dan di sini ada RGB tombolnya, plus power, minus, dan play pause. Oke. Dari sini nggak ada. Karena nggak ada lagi, langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Wih. Di sini udah kita buka dan ini langsung aja kita tarik 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ini nggak ada, buang aja. Karena di sini nggak ada lagi, langsung aja kita buang. Oke. Dan ini kita singkirkan dulu, Wak, karena nanti dulu itu. Dan di sini kita dapat kitab suci yang cukup panjang. Ini udah panjang kali. Jadi buat kalian yang nggak ngerti pakainya, kalian baca aja. Karena toh di sini dia juga nggak yang susah-susah. Dia di sini buku petunjuknya gambar. Karena kalau misalnya kita bilang buku petunjuk itu yang paling aku benci itu dia banyakkan teks itu. Untuk mempermudah customer seharusnya seperti ini karena dia banyakkan gambar gitu. Itu saran aja untuk semua brand, gak usah banyak bacot lah ya, dibilang terlalu banyak ngetik, gambar aja udah cukup, sekali tengok oh kita udah paham gitu. Nah, dan kemudian kita di sini dapat kabel audio jack 3,5 mm TRS, artinya 2 cincin cuy. Oke. Nah, di sini dia panjangnya kurang lebih seperti ini. Kita singkirkan dulu dan kemudian di sini kita juga dapat pengecasan Type C. Nah, tadi kalau misalkan masih pakai micro USB, ku beli dong. Masa harga 300.000 micro USB nggak zaman terus? Type C dong. Ukuran panjang segini dan untuk kabelnya, nah cukup tebal punya, jadi bagus. Dan kemudian ini dia barangnya. Langsung aja kita buka dan kita tarik. Nah, jadi ini adalah Acom A20 dan langsung aja kita lihat di atas. Dan di sini kalau kita lihat ada tombol lampu plus power, minus, play, dan pause. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di sini dia bentuknya kayak ini ya, kayak botol minum ya. Jadi buat kalian yang mungkin bawa ke gunung, biasanya di tas untuk naik gunung itu kan ada ini ya, ada tempat minum yang samping. Nah, ini ukurannya itu kayak botol gitu, kayak botol minum. Jadi maksudnya nggak boros 4 kali dan ini powerful sih. Nah, kemudian kita lihat di bagian samping sini, dia bas radiator loh belakangnya. Nah, ini aku center biar nampak. Nampak nggak sih? Nah, ini. Dia ini bas radiator loh. Bas radiatornya dia segini. Gede kali, pantas saja katanya ultra bass. Nah, dan kalau kita lihat di bagian depannya sini dia ada 1 speaker. Oke, 2,
dan ini tengah 3. Nah, 1, 2, 3. Aku nggak tahu sih apakah bas radiatornya ini yang di tengah ini atau ini yang gede full size ini. Nah, ini panjang kali. Jadi aku bingung, kemungkinan sih bas radiatornya yang ini ya. Bas radiatornya ini dia speaker dan ini dia speaker tweeter mungkin. Tweeter itu dia untuk high punya dan low-nya diangkat sama bas radiator. Nah, nanti kita lihat aja gimana bentuknya, tapi kalau kita lihat dari luar seperti itu. Kalau dari bentuknya sih udah pasti meyakinkan ya bahwa ini bagus banget, dan kemudian kita lihat di bagian belakang sini ada seal karet yang tujuannya supaya kalau misalnya kena air ya nggak apa-apa gitu. Kemudian di sini di dalamnya ada port Type C, ada audio jack 3,5 mm dan juga TF card. Jadi buat kalian yang mau konektivitas offline lebih hemat baterai ya pakai TF card gitu. Kalau nggak pakai TF card ya pakai aux itu. Karena kalau Bluetooth pasti lebih boros ya. Dan kalau misalnya kalian matikan RGB dan juga konektivitas offline pakai TF card atau aux, pasti dia bisa bertahan lebih lama gitu ya. Dan sekarang kalau untuk bagian atasnya sini dia ada logo Acom. Di bawah sini tidak ada polosan aja. Kalau untuk beratnya ini cukup berat, meyakinkan bahwasanya barangnya bagus cuy. Nah, kalau di meja unbox itu barang bagus ya nggak afdol ya kalau nggak kita gas ya. Jadi kita mau menguji sekeras apa ini barang dan kita tes pakai palu cuy. Dan sekarang kita bakalan hajar. Tapi ini dia kawat jaringnya salah satu yang paling kuat sih. Ini kawat jaringnya tebel. Aku kemarin sempat baca komen kan. Aku lupa ini namanya apa. Ini yang depan ini kan kayak kawat jaring. Aku bilang ini namanya apa? Aku lupa sumpah. Nah, jadi buat kalian yang tahu komen di kolom komentar. Pokoknya di channelnya aku sebutnya kawat jaring. Udah nggak tahu lah. Ini kuat kali, ini keras kali. Keras kali, wah. Keras. Bagian sini sama aja. Bagian bawah sini. Nah, ini bagian belakang ini full karet ya. Jadi mau pukul sekuat apapun dia tetap membal. Jadi nggak guna juga. Dan bagian sini dia karet juga. Jadi ini menurut aku aman sekali kalian bawa karena ya ini bahannya full karet gitu. Dan kemudian kalau untuk speakernya sini dia kenapa bilang IPX7? Karena di sini dia kalau misalnya kena air, dia di sini speakernya nggak ada celah untuk masuk ke dalam. Jadi ya walaupun ini kawat jaring tidak ada masalah karena di bagian speakernya toh tidak bisa masuk air. Jadi aman sekali. Yang pastinya jangan mentang-mentang IPX7 ya sealnya kalian buka. Ya goblok namanya. Kalau Om Deddy bilang tolol, nah itulah. Tolol gitu. Dan dia bisa dipakai di dua mode. Yang pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini. Langsung aja kita hidupkan dan Bluetooth mode. Oke, sip. Dan ini adalah speakernya. Di sini dia RGB-nya nampak. Nah, jadi karena kita udah melihat speaker ini dan kita juga udah hidupkan sama-sama, langsung aja kita bahas spesifikasi lengkapnya cuy. Yang pertama adalah Light Up Your Party yang dimana ada 9 gerakan lampu sesuai bit dengan 16.700.000 warna. Wow, paten juga. Kemudian 20 watt booming bass yang dimana dia independent super bass unit dengan ukuran 125 x 44 mm dengan power 20 watt, jadi kenceng banget powernya. Dan kemudian di sini fitur lainnya IPX7 waterproof yang tahan air kedalaman 1 meter selama 30 menit. Jadi buat kalian yang suka renang, gunung, wisata alam ini cocok sekali. Dan kemudian di sini kalau untuk playtime-nya itu dia bisa bertahan perkiraan kalau lampu mati 30 jam. Nah, apalagi konektivitas kalian offline gitu. Bisa lebih lama lagi pasti. Dan kemudian di sini ada 8 jam pemakaian kalau pakai lampu gitu. Kalau RGB yang nyala dia lebih boros 8 jam aja. Berarti di sini banyak habis baterai untuk RGB-nya gitu. Dan kemudian di sini kalau untuk masalah ngecasnya itu cuma 4 jam. Nah, jadi kalian bisa pakai sampai 30 jam ini kenceng banget ya termasuk. Dan kemudian di sini besar baterai ya 4000 mAh. Wow, gila bos. Nah, ini paten kali. Dan kemudian kalau untuk konektivitas Bluetooth dia 5,0 standar. Dan kemudian kalau untuk panggilan dia bisa kita jawab dengan satu klik aja. Jadi kita pencet ini klik. Nah, dia bisa untuk nelpon juga karena di sini ada mikrofon. Kemudian ada 3 mode playback. Yang pertama micro SD card dan kemudian aux dan juga ada Bluetooth. Nah, jadi sekarang kita membahas kualitas suara dari Acom A20 ini dan yang pertama itu kita bahas adalah kualitas powernya cuy. Nah, di pengetesan aku kalau masalah powernya ini ya ruangan 3x3 meter itu terasa kali, padat kali. Tapi kalau misalkan di ruangan yang lebih gede juga kedengaran karena powernya ini di sini kenceng banget. Karena di sini dia powernya 20 watt. Jadi buat ruangan besar
bisa kedengaran dengan jelas dan power yang terasa, tetapi semakin besar ruangannya, maka dia bassnya itu makin gak kedengaran. Karena di sini sistem bassnya itu bukan seperti speaker yang gede 10 inci, 15 inci yang dia menggunakan subwoofer. Di sini dia cuma menggunakan bass radiator gitu. Nah, jadi bass radiator itu adalah pengganti dari subwoofer kalau di speaker besar yang tujuannya itu untuk menambah bass gitu. Kemudian kita membahas masalah halusnya suara ini, cuy. Di pengetesan aku suara vokal dia di sini halus. Jadi buat kalian yang suka dengerin musik vokal, kalian mau dengerin sedekat ini pun masih halus, karena di pengetesan aku sampai sedekat ini dengernya walaupun powernya gede, halus gitu, enak. Dia suaranya nggak serak, nggak nyakitin juga, dan dia kualitasnya padat gitu. Nah, kemudian kita akan membahas kualitas bassnya, cuy. Yang spesial dari speaker ini adalah bassnya yang sangat terasa gitu. Jadi buat kalian yang pencinta bass, ini mungkin speakernya menjadi solusi yang paling bagus karena harganya juga cuma 300 ribuan. Kalian bisa dapat speaker dengan power yang kencang, bass mantap. Nah, sekarang kita akan membahas kualitas bass dari speaker ini. Kalau masalah bassnya ini, dia terasa dalam sekali di ukuran speakernya segini dengan harga 300 ribuan. Dia di sini bassnya itu kurang lebih karakternya kayak padat gitu, berisi juga, dan kalau misalnya kalian dekatkan ke telinga kalian, itu bassnya itu terasa halus gitu. Jadi bassnya itu bukan bass-bass yang asal tembak gitu ya, dia bassnya halus, kedengaran jernih, dan juga padat sekali walaupun di ruangan yang cukup besar. Nah, jadi buat kalian yang suka suara yang dalam itu, DJ, remix, apa yang ada bass-bassnya, ini cocok banget. Harga 300 ribuan bisa dapat speaker yang ya kurang lebih setara dengan kualitas 400-500 ribu yang memiliki bass bagus. Nah, jadi sekarang langsung aja kita dengerin kualitas suaranya sekeras apa dan sengebas apa speaker Akom A20 ini, dan kita dengerin sama-sama. Yuk.
Nah, jadi karena kita udah dengerin kualitas suara, langsung aja kita tes untuk masalah waterproof IPX7 ya. Dan kita buktikan apakah bisa atau enggak. Nah, jadi aku sediakan dulu air dan aku ambil dulu di luar sebentar. Nah, jadi sekarang di depan kita udah ada ember dan saatnya kita ngetes. Kita rendam langsung speaker Acom A20 yang baru sampai ini. Nah, karena kita nggak ada akuarium, kita pakai ember aja ya. Dan sekarang kita tes play dulu musik andalan kita. Oke, maksimal. 1, 2. Pastikan ini ketutup udah. Oke. 1, 2. Oke, ini udah kita putar-putar di dalam air. Dan RGB masih nyala. Ini kita tidak terendam. Oke, nah kita angkat. Nah, masih normal. Tidak ada masalah. RGB masih nyala normal. Nah, sekali lagi. Nah, kita putar-putari. Wih, ngeri kali. Gak ada masalah, aman. Dan kita udah buktikan sendiri. Oke. Dan nggak ada masalah juga. Nah, jadi kita udah cobain speaker ini dan di dalam air itu dia sama sekali tidak ada masalah. Semua tombolnya berfungsi dengan normal, RGB yang normal, dan di sini dia juga masih basah. Nah, lihat. Dan di sini sertifikasinya artinya bagus dan beneran bisa gitu. Karena ada beberapa produk itu yang dia cuma gimmick doang, tapi ini bukan sekedar gimmick. Tapi perlu kalian catat, fitur tersebut hanyalah safety, bukan berarti kalian coba. Kecuali tadi mungkin HP. Kalau HP itu kan IP68 misalkan bisa di dalam air. Nah, mungkin kalian foto di dalam air, nah itu beda cerita. Kalau ini ya kalian taruh di dalam air fungsinya nggak ada sih gitu. Jadi sekarang karena mejanya basah, nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari speaker Acom A20 ini. Yang pertama adalah dia harganya cuma 330.000 yang termurah. Nah, link pembelian termurah ada di kolom deskripsi atau ada yang lebih murah, jadi kalian silahkan cek aja dan itu terupdate punya cuy. Dengan fitur yang seperti ini kalian bisa dapatkan dengan harga hanya 330.000 yang menurut aku ini sangat wow, sangat luar biasa, yang dimana kalau kalian cari di merek lain itu dia di harga mau 400.000 baru dapat dia. Ya 400.000 kecil, nah dapat lah. Tapi kalau menurut aku ini price to perform ini sangat terasa sekali, jadi ini sangat rekomendasi jujur. Dan kemudian kalau untuk kelebihan lainnya itu dia di sini ada RGB, dan yang paling highlight itu adalah sebenarnya baterainya yang dimana dia sudah 4000 mAh, bisa tahan sampai 30 jam, ada RGB, tahan banting, tahan air. Jadi apalagi kekurangannya? Konektivitas lengkap, dia di sini ada TF card dan juga dia ada untuk micro SD. Dan kalau misalnya kalian suka dengerin musik yang kayak ala-ala radio gitu yang ngeplay sendiri, ya pasang micro SD aja, kalian masukkan lagunya ke dalam micro SD dan dia ngeplay sendiri gitu. Di sini dia juga ada pegangan, ukurannya cuma segede botol dan dia di sini bisa diandalkan di segala medan. Kemudian kita akan membahas kekurangan dari speaker ini. Nah, kalau untuk kekurangan jujur nggak ada, aku nggak dapat kekurangan dari speaker ini karena di sini semua yang kita coba ini berfungsi. Dan menurut aku ya dari segi desain kalau dipaksain juga ini menurut aku juga bagus, jadi kekurangan itu nggak ada dan ini sangat rekomendasi. Jadi di bulan ini speaker yang paling rekomendasi aku saranin ini harga 300 ribuan, 330.000 kalian bisa dapati sebuah speaker yang dimana dia fiturnya sudah fleksibel banget gitu. Nah, jadi silakan check out, link pembelian termurah ada di kolom deskripsi cuy. Nah, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Nah, apabila ada kritik dan komentar silakan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikan, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.